Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Memperkenalkan Lembur Healing. Apa itu Lembur Healing? Untuk teman-teman yang baru, boleh visit seluruh sosial media Lembur Healing, terutama di Instagram. Selamat datang di Lembur Healing, di mana perusahaan ini dibangun dari rakyat untuk masyarakat, dari rakyat untuk rakyat. Bermula dari peternakan, kami sudah mulai peternakan dari awal 2023. Peternakan kami adalah satu-satunya peternakan breeding domba Garut di Indonesia, bahkan di dunia, yang mencatat seluruh genetik perkembangan domba. Pencatatan ini berfungsi untuk mencatat seluruh genetik, berikut juga rekam medis sehingga 10-20 tahun ke depan. Ketika ada penyakit yang menyebabkan ternak mati, kami mempunyai catatan-catatannya. Gejala-gejalanya berikut juga dengan penemuan-penemuan obat baru yang harus diadakan untuk sektor peternakan. Populasi kambing dan domba di Indonesia itu cuma 20 juta, sementara penduduk Indonesia 283 juta tahun 2025 ini. Kami melihat ini sebagai potensi di mana umat Islam kalau nyembelih kambing domba untuk kurban atau akikah misalkan, itu populasinya tuh nggak akan cukup. Dan juga kalau kami nggak memulai breeding, bahkan banyak peternak yang sudah mulai menyerah karena angka kematian yang tinggi, operasional cost yang tidak menentu karena nggak ada data. Kami mempunyai data untuk peternakan di masa depan. 2025 ini kami sudah mulai membangun sektor hilir, resto dan rumah potong hewan. Sektor hilir ini dibangun untuk jalur distribusi peternakan, di mana domba-domba ini nanti akan disalurkan ke lembur healing dan pertanian lembur healing, serta untuk membuka peluang untuk seluruh peternak kambing dan domba di manapun kami membuka untuk menjadi jalur distribusi. Di mana saat ini peternak kambing dan domba hanya bisa menjual ketika Idul Adha saja atau akikah yang tidak menentu. Nggak semua melakukan akikah. Dan juga sektor pertanian, karena Lembur Healing bergerak di Indonesian Culinary, seluruh bahan bakunya lokal. Saat ini kita dijajah oleh uh, international food dari Korea, Jepang, Amerika, Italia. Semua resto jaringan di Indonesia itu bukan restoran Indonesia, tapi restoran luar. Bahan bakunya pun semua import dari luar. Dan ini kami akan menargetkan menjadi restoran Indonesian Culinary di Indonesia. Visi misi kami adalah mencegah bencana keberlanjutan melalui peternakan dan pertanian. Ini sama-sama tahu Jakarta nggak usah disebut. Dari tahun 90 memang udah banjir, tapi saya lokasi di Garut. Banjir pun sudah mulai di Garut. Padahal saya lahir tahun 80. Nggak pernah saya dengar ada banjir di tahun 80-90 di Garut. Tapi saya nyetir dikit ke daerah pertanian tuh, daerah Bayongbong, itu banjir. Kenapa? Karena siapa nanti yang ke Garut bisa saya ajak, sekeliling gunung mata memandang itu 20-30% gunung sudah beralih fungsi menjadi eh, perkebunan karena kebutuhan sayur mayur yang meningkat mengikuti populasi penduduk manusia. Lalu bencana berikutnya adalah 50-100 tahun ke depan, kalau saya nggak tahu teman-teman tahu atau enggak, pertanian di Indonesia itu 95% bergantung ke pupuk urea. Pupuk urea itu adalah kimia, diimpor kalau nggak salah dari Rusia, dan Rusianya pun sebenarnya nggak pakai pupuk urea. Sifat pupuk urea itu kimiawi, mendegradasi, menurunkan kesuburan tanah, sehingga kalau nggak dikasih urea, itu tanah nggak bisa menumbuhkan apapun. Nah, kami memulai dari peternakan domba. Peternakan domba itu akan menghasilkan pupuk kompos yang berkelanjutan. Dombanya nanti lari ke resto, kotorannya ke pertanian, berputar seperti itu menghasilkan pertanian dan peternakan yang organik. Itu visi kami. Lalu, visi kami ini salah satunya, satu adalah setelah pertanian, setelah peternakan dan jaringan resto berjalan, kami akan memulai vertical farming,
di mana semua negara sudah beralih ke vertical farming. Kenapa? Indonesia itu populasinya terbesar nomor 4 di dunia. Kebutuhan pangan, beras, semua hasil pertanian itu meningkat. Selama 20 tahun, selama 25 tahun, penduduk Indonesia nambahnya itu hampir 100 juta. Bayangin kalau nambah penduduk 100 juta ke depan, itu lahan pertanian butuhnya segimana. Nah, jadi kami akan memulai vertical farming di mana lahan-lahan yang ada di Indonesia seharusnya memang untuk lahan hijau dan manusia aja butuh rumah. 100 juta orang 10-20 tahun ke depan itu perlu rumah eh, supaya nggak jadi distopia. Berikutnya adalah breeding. Boleh buka data teman-teman, sapi sebenarnya di Indonesia 95% itu semuanya impor. Domba, tadi udah saya sebutkan, boleh semuanya data ada di Google atau di ChatGPT. Boleh ketik kenapa peternakan domba di Indonesia tidak berkembang, peternakan sapi juga. Kami fokus di breeding, memecahkan masalah kenapa masyarakat Indonesia atau negara Indonesia tidak bisa memproduksi sapi, kambing, dan domba. India bisa. Lahan, kalau ngomongin New Zealand, sebenarnya Indonesia lahannya luas juga. Gitu. Visi kami yang peternakan kami sudah berjalan dari 2023 untuk kambing dan domba. Berikutnya adalah Indonesia itu dijajah oleh negara asing lewat makanannya, makanannya Korea terutama sekarang yang lagi hits, buldak, jujang, apapun itulah. Tapi sebenarnya orang Indonesia kalau tiap hari makan di mall itu kangen makanan-makanan kayak gini. Ini sebenarnya makanan orang Indonesia setiap hari. Makan burger tiap hari bisa nggak orang Indonesia? Nggak, bisa sebenarnya. Tapi mungkin perutnya udah nggak enak. Jadi, dan kondisi saat ini nggak ada Indonesian culinary brand satupun yang merajai di Indonesia sendirilah, nggak usah di dunia. Jadi, menargetin untuk jadi first Indonesian culinary brand. Dan yang terakhir, cultural. Ini di Bali. Bali kenapa kuat? Karena culture-nya. Kalau ngomongin sawah, laut, sama kok. Coba keliling Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, sama. Sawah yang sebagus di Bali ada? Ada. Air terjun, laut, semuanya ada. Yang bedakan apa? Kenapa Bali itu jadi international tourism destination? Karena budayanya. Orang ke Bali pengen lihat kulturnya, budayanya. Dan ini yang akan saya kembalikan di Lembur Healing, di mana kami mulai beroperasi. Oke, misi kami adalah Lembur Healing saya rencanakan, saya setting untuk bisa bertahan 100 tahun ke depan. Kenapa? Karena ini sektor pangan. Ini sektor yang paling penting. Kalau misalkan nggak ada yang memulai pertanian dengan sistem modern, kita akan kelaparan. Kalau pertanian masih ngegundulin gunung, banjir akan datang. Dan proses food, semua makanan frozen, apa aja ya, somai beku lah, nugget, sosis, makanan sekarang udah bertransformasi ke makanan proses food. Karena pertanian memang sulit di Indonesia. Dan ini visinya Lembur Healing, teknologi pertanian yang tidak membutuhkan lahan banyak, contohnya vertical farming. Di negara-negara lain itu sudah beralih ke vertical farming karena tidak membutuhkan lahan yang cukup luas dan anti gagal karena tidak terpengaruh oleh musim, dia di dalam ruangan. Ketahanan pangan jadi 100 tahun bertahan untuk food security, ketahanan pangan, supaya anak cucu kita masih bisa makan sayur, buah, dan dagingan yang utuh. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun.